Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat CSP Pekong semuanya. Di video sebelumnya kita telah membahas sedikit tentang sejarah Aceh. Orang Arab itu berkulit hitam manis, hidung macung dan berambut tebal. Orang Cina berkulit putih, mata sipit, hidung pesek. Orang Yunani, kulit kemerahan, hidung agak bengkok, seperti paruh burung, dan dahi lebar. Orang Eropa kulit putih, mata biru, rambut pirang. Dan orang Hindustan berkulit hitam, mata coklat kemerahan dan rambut panjang, lebat. Kalau di negara-negara lain misalnya, satu dengan yang lain terdapat perbedaan, demikian pula dengan naskah hikayat Perang Sabil versi tahun 1710 yang berada di perpustakaan Universitas Leiden di negeri Belanda. Awal Aceh dalam sumber antropologi disebutkan bahwa asal-usul Aceh berasal dari suku Mantir, atau dalam bahasa Aceh, Mante, yang mempunyai lendra dengan raja pertamanya Balaputra Dewa, yang berpusat di Palembang, Sumatera Selatan yang kuat dan daerah kekuasaannya meluas, meliputi Tulang Bawang, Pulau Bangka, Jambi, Genting Kera dan Pulau Jawa yang kemudian membangun Borobudur. Nah, kali ini CSP Pekong ingin melanjutkan pembahasan sejarah Aceh. Tapi sebelum menyimak video ini, alangkah baiknya jika kalian tekan tombol like dan subscribe channel ini agar Anda tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Dihitung sampai 1000. 1, 2, 3, 1000. Oke, terima kasih udah menekan. Semoga diberi rezeki yang berlimpah, amin. Sedikit kita membahas sejarah Aceh part 2. Simak video berikut ini. Ketika kerajaan Sriwijaya sedang mencapai puncak kejayaannya dan kemakmurannya, yang memainkan peran penentu dengan menetapkan pola perdagangan terdiri atas 3 lapisan, yakni pelabuhan dan pergudangan utama pada Palembang. Sedangkan pelabuhan dan pergudangan subregional seperti Ilamuri Desam, Lamuri, Takuapa, Kedah, Jambi dan Lampung. Selanjutnya diikuti Sumsang serta beberapa pelabuhan kecil lainnya menggunakan alur Sungai Musi, di mana dalam hegemoni alur perdagangan ini, kerajaan mendapatkan upeti berkemakmuran ternyata mengundang kedatangnya ekspedisi armada dari Raja Rajendra Chola dari Chola India Selatan pada tahun 1025 dengan melakukan serangan kepada seluruh pelabuhan-pelabuhan di Sriwijaya termasuk Ilamuri Desam, Lamuri, dan Takuapa Kedah yang dihancurkan menjadi sunyi. Seperti yang diriwayatkan dalam prasasti Tanjore 1030 di India yang mengatakan bahwa dalam mengirimkan sejumlah kapal yang sangat besar ke tengah-tengah laut lepas yang bergelombang sekaligus menghancurkan armada gajahnya yang besar dari kerajaan Melayu Sriwijaya, dan merampas harta benda yang sangat banyak berikut pintu gerbang Ratna Mutu Manikam terhias sangat permai, pintu gerbang batu-batu besar permata, dan akhirnya Raja Sriwijaya yang bernama Sanggrama Wijaya Tunggawarman dapat ditawan kemudian dilepas setelah mengaku takluk. Tak lama kemudian armada Chola kembali ke negerinya, sedangkan sejumlah lainnya menetap dan menjadi bagian dari penduduk. Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa penyerangan tersebut lebih ditujukan untuk mengamankan atau pengambil alihan jalur perdagangan pada Selat Malaka yang pada waktu itu sudah merupakan jalur perdagangan internasional yang penting. Daripada melakukan sebuah pendudukan dikala kekuatan militer dan diplomasi Sriwijaya sedang melemah karena lebih tertuju pada perkembangan perdagangan. Sejak kekalahan ini kewibawaan kerajaan Sriwijaya mulai menurun dengan drastis dan memberikan peluang bagi kerajaan-kerajaan yang dahulu berada di bawah kedaulatan Sriwijaya mulai memperbesar dan memperoleh kembali kedaulatan penuh. Walaupun demikian keberadaan Sriwijaya baru berakhir pada tahun 1377. Samudera Pasai. Kesultanan Samudera Pasai, juga dikenal dengan Samudera Pasai atau Samudera Darussalam, adalah kerajaan Islam yang terletak di pesisir pantai utara Sumatera, kurang lebih di sekitar kota Lok Seumawe, Aceh Utara sekarang. Kerajaan ini didirikan oleh Marasilu, yang bergelar Malik Al-Saleh, pada sekitar tahun 1267 dan berakhir dengan dikuasainya Pasai oleh Portugis pada tahun 1521. Raja pertama bernama Sultan Malik As-Saleh yang wafat pada tahun 696 Hijrah atau 1297 Masehi, kemudian dilanjutkan pemerintahannya oleh Sultan Malik At-Tahir.
Kesultanan Samudera Pasai juga tercantum dalam kitab Rihlah ila el-Masyriq, Pengembaraan ke Timur, karya Abu Abdullah Ibn Battuta, tahun 1304 sampai tahun 1368, musafir Maroko yang singgah di Samudera pada tahun 1345. Ibn Battuta bercerita bahwa Sultan Malik Az-Zahir di negeri Samatrah menyambutnya dengan penuh keramahan. Menurut Ibn Battuta, penduduk Samatrah, Samudera, menganut mazhab Syafi'i. Belum begitu banyak bukti dan berita tentang kerajaan ini untuk dapat digunakan sebagai bahan kajian sejarah. Era Malik al-Saleh. Sebelum dinasti Utsmaniyah di Turki berdiri pada tahun 699 Hijriah minus 1341 Hijriah atau bersamaan dengan tahun 1385 Masehi minus 1923 Masehi. Ternyata nun jauh di belahan dunia sebelah timur, di dunia bagian Asia. Telah muncul kerajaan Islam Samudera Pasai yang berada di wilayah Aceh yang didirikan oleh Merah Silu. Merah berarti Maharaja dalam bahasa Aceh. Yang segera berganti nama setelah masuk Islam dengan nama Malik al-Saleh yang meninggal pada tahun 1297. Di mana penggantinya tidak jelas, namun pada tahun 1345 Samudera Pasai diperintah oleh Malik al-Zahir, cucu Malik al-Saleh. Politik Samudera Pasai bertentangan dengan politik Gajah Mada. Gajah Mada yang diangkat sebagai patih di Kahuripan, tahun 1319 sampai tahun 1321 oleh Jayanagara dari Majapahit. Dan pada tahun 1331, naik pangkat Gajah Mada menjadi Mahapatih Majapahit yang diangkat oleh Ratu Tribhuwana Wijaya Tunggadewi. Ketika pelantikan Gajah Mada menjadi Mahapatih Majapahit inilah keluar ucapannya yang disebut dengan Sumpah Palapa yang berisikan, dia tidak akan menikmati Palapa sebelum seluruh Nusantara berada di bawah kekuasaan Kerajaan Majapahit. Ternyata dengan dasar Sumpah Palapanya inilah Gajah Mada merasa tidak senang ketika mendengar dan melihat bahwa Samudera Pasai di Aceh makin berkembang dan maju. Pada tahun 1350 Majapahit ingin menggempur Samudera Pasai, tetapi Majapahit tidak pernah mencapai kerajaan Samudera Pasai karena dihadang askar Sriwijaya. Selama 27 tahun Majapahit dendam terhadap kerajaan Sriwijaya dan kemudian pada tahun 1377 giliran Sriwijaya digempurnya. Sehingga habislah riwayat Sriwijaya sebagai negara Buddha yang berpusat di Palembang ini. Sekian dulu cerita asal-usul sejarah Aceh dari saya, semoga dengan video ini bisa membantu kita asal-usul sejarah yang ada di Indonesia. Simak kelanjutan video berikutnya di part 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.